Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Franciscus Firstoruron dari Prodi Psikologi Universitas Nusa Tenggara Kupang. Di sini saya ingin membahas sedikit mengenai etika yang baik dalam berkehidupan di kampus. Nah, di sini saya akan membahas 3 etika yang baik dalam berkehidupan di kampus. Yang pertama itu cara berpenampilan atau berpakaian, dan yang kedua itu berperilaku dengan sesama mahasiswa. Yang ketiga adalah cara berkomunikasi yang baik dengan dosen melewati sosial media. Nah, yang pertama di sini kita membahas mengenai cara berpakaian atau penampilan yang baik. Nah, sebagai seorang mahasiswa tentunya di kampus sudah memiliki standar atau aturan untuk berpakaian yang baik, rapi dan benar. Contohnya seperti harus menggunakan baju kemeja berkerak yang rapi, bukan semena-mena kita menggunakan kaos oblong. Dan juga ada peraturan yang dimana mahasiswi harus menggunakan rok, jadi tidak boleh pergi ke kampus menggunakan celana panjang, dalam arti pakai celana tisu atau celana jeans. Dan juga mahasiswa harus melihat penampilannya seperti gaya rambut dan juga memakai aksesoris dengan terlalu berlebihan, agar kehadiran kita tidak merasa risih bagi orang lain. Jadi kehadiran kita orang nyaman dengan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Nah, yang berikut ada berperilaku yang baik sesama mahasiswa. Nah, di sini di dalam kampus pasti ada yang namanya senior dan juga junior. Nah, di sini kita harus saling menghargai, bukan karena sebagai mahasiswa, juga saling menghargai karena kita memiliki strata. Jadi seorang kakak harus menghargai adiknya dan seorang adik harus menghargai kakaknya. Dan kita harus selalu mengutamakan 4 kata dalam ingin melakukan suatu tindakan. Contohnya seperti permisi, terima kasih, mohon maaf, dan juga minta tolong. Nah, 5 kata tadi itu memang harus kita terapkan jika kita ingin meminta bantuan atau apapun itu, harus meminta tolong. Dan juga dengan intonasi kalimat yang membuat orang lain juga ada rasa antusias untuk membantu kita. Dan juga jangan lupa memberi apresiasi ketika setelah dibantu. Dan ingin lewat di tempat umum, kita juga harus menerapkan prinsip sopan santun, dalam arti harus ada kata permisi ataupun minta maaf jika kita melakukan kesalahan dan apapun itu. Nah, yang berikut dalam berperilaku yang baik juga kita harus terapkan 3S, yaitu harus senyum, sapa, dan juga salam. Jadi kalau kita bertemu satu sama lain itu ada suatu kebahagiaan tersendiri atau suatu kenyamanan tersendiri bagi kawan. Nah, yang berikut sopan santun dalam berkomunikasi dengan dosen lewat sosial media, teman-teman. Yang ini harus kita ketahui jika mau mengkonsultasi mengenai masalah kuliah kita dengan dosen jika melewati sosial media. Nah, di sini saya ambil contoh seperti chat menanyakan tugas ataupun ada masalah mengenai KRS atau KHS-nya dia. Yang pertama itu kita harus beri salam dan sebutkan identitas kita dengan terperinci, dan setelah itu sampaikan maksud dan tujuan kita menchat dosen yang kita perlu tadi. Yang berikut, pertimbangkan waktu komunikasi. Jadi jangan dengan jam 12 malam kita itu menchat dosen dengan tujuan, walaupun itu masalahnya sudah terlalu berat atau apapun itu, kita juga harus melihat waktu, teman-teman, karena setiap orang juga memiliki kesibukannya masing-masing. Dan juga kalau kita
ngechat seseorang atau berkomunikasi melalui sosial media dengan jam yang sudah terlalu larut, itu mereka akan rasa terganggu dengan waktu istirahatnya mereka mungkin. Jadi itu sangat tidak sopan. Jadi bagi saya etika yang baik itu kita harus melihat waktu dulu sebelum kita mengkonsul ataupun bertanya sesuatu hal ke dosen yang kita tuju. Yang berikut, dalam hal ini kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan baku agar dosen langsung mengerti apa yang kita maksud. Nah, yang berikut, gunakan foto profil yang jelas teman-teman. Jadi tidak boleh menggunakan foto profil kartun atau lain-lain di luar identitas diri kita, sehingga dosen melihat bahwa anak ini sudah menjelaskan identitas dirinya dan juga melihat muka kita terpampang nyata di foto profilnya kita. Jadi dia sudah mengambil gambaran bahwa oh, anak ini saya pernah ketemu atau dia pernah saya lihat begitu. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.